biografi secara pribadi, tetapi juga biografi sekitar 17 mantan Ketua DPR Kabupaten Donggala dalam buku ini. Dan selanjutnya itu juga masih Pak Yasin, yaitu Kopiah Merah. Ini adalah riwayat hidup beliau ketika dari Ketua DPR menjadi Wakil Bupati, tentang Kopiah Merah sebagai identitas. Juga buku yang berkaitan biografi yang saya tulis itu adalah Sang Pionir Jagat Wartawan Sulawesi Tengah. Jadi menurut saya ada 5 orang yaitu tokoh penting di bidang pers di Sulawesi Tengah. Ada namanya Muhammad Arsad Ince Makang, ada Horas Siregar, ada Pak Rusdi Tuana, ada Usni Alatas, dan ada Saleh Kama. Buku ini tidak begitu tebal, sekitar 50 halaman. Nah, pada saat gempa bumi dan tsunami tahun 2018 itu terjadi sebuah peristiwa yang cukup membuat orang pada banyak mengungsi dan cukup kaget. Karena itu pada tahun 2019 saya mendapat sponsor dari UNICEF, sebuah organisasi PBB yang menangani tentang pemulihan mentalitas kependidikan atau persoalan-persoalan masalah anak-anak. Ini judulnya Nalingo, sebuah komik tentang mitigasi bencana. Nah, komik ini merupakan penulisnya itu ada saya sendiri sebagai penulis, tetapi ada yang membuat gambarnya, yaitu 3 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Itu namanya ada di dalam buku ini. Nah, buku yang tak kalah penting yang saya tulis itu adalah Donggala Kota Pusaka. Donggala Kota Pusaka ini berisi kumpulan tentang sejarah, budaya, dan masalah sosial kesenian yang ada di Kota Donggala, sebuah pusaka. Karena Kota Donggala ini memiliki sebuah cerita, bukan hanya sebuah, tetapi sebuah rentetan yang cukup panjang, ibarat yang sudah tua itu ada banyak. Jadi menulis tentang Donggala itu ada banyak. Nah, buku ini 242 halaman, cukup tebal. Juga ini diterbitkan Ladang Pustaka, tetapi disponsori oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala. Nah, buku berikutnya itu adalah Tenun Donggala Pusaka Nusantara, juga disponsori oleh pemerintah Kabupaten Donggala, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ini buku merupakan rangkaian untuk melaksanakan Festival Tenun Donggala tahun 2022. Nah, ini buku tebalnya itu sekitar 120 halaman, dan ini buku ini telah beredar di sekolah-sekolah Kabupaten Donggala. Nah, pada tahun 2022 juga saya mendapat sponsor dari Balai Pelestarian Kebudayaan yang berpusat waktu itu di Manado. Waktu itu sebetulnya tulisan ini sangat sederhana, tidak begitu tebal, hanya sekitar 80-an halaman. Jadi 2 buku ini judulnya Pelabuhan Donggala dan Asal Mula Donggala, 1 non fiksi dan ini adalah fiksi, merupakan cerita rakyat. Nah, buku yang masih berkaitan dengan Donggala itu adalah Perompak Donggala. Perompak Donggala ini sebuah novel yang bercerita bagaimana pergolakan situasi Donggala dan pesisir Selat Makassar di awal abad 20, bahkan sebelumnya itu abad 19, itu menceritakan tentang bagaimana pergolakan para pelaut, orang-orang dari Mindanao yang melakukan semacam perlawanan atau pertempuran di laut, yang antara pelaut-pelaut Bugis dari Borneo itu terjadi semacam perlawanan lah. Karena dulu dalam sejarah itu Teluk Palu dan Selat Makassar itu pernah dikuasai oleh bajak laut atau perompak dari Mindanao, dan yang bisa melakukan perlawanan itu adalah pelaut-pelaut Bugis yang ada di pesisir pantai barat sampai ke Toli-Toli itu yang bisa melakukan perlawanan.
Nah, sebelum buku ini sebetulnya ada buku judulnya itu Donggala Donggalata, juga berisi tentang berbagai masalah peristiwa sosial budaya, tapi bukunya ini aslinya tidak ada. Itu perlu juga dibaca, ada di Pustakaan Provinsi. Dan buku yang belum lama saya terbitkan, disponsori oleh DPRD Kabupaten Donggala, adalah Sejarah Parlemen dan Pemilu 1955 sampai 2019 atau DPRD Donggala. Ini merupakan menceritakan bagaimana sejarah terbentuknya DPRD Kabupaten Donggala sejak tahun 1953, yaitu setahun setelah terbentuknya Kabupaten Donggala. Dan ini berisi biografi seluruh ketua-ketua DPRD dari masa ke masa dan daftar anggota DPRD Kabupaten Donggala dari tahun 1952 sampai tahun 2019. Nah, yang berkaitan dengan pemerintahan Kabupaten Donggala yang berisi seluruh riwayat Bupati Donggala dari pertama, dari Inceng Naim Daimamangun sampai Ikas Manglasa, ada di dalam buku ini, termasuk membahas siapa saja yang pernah menjabat sebagai sekretaris daerah Kabupaten Donggala. Bukunya lumayan tebal, yaitu hampir 200 halaman. Dan buku terakhir yang terbit bersamaan itu, untuk pertama kalinya saya menerbitkan buku secara pribadi tanpa sponsor, yaitu kumpulan puisi dan pantun. Judulnya Datang ke Palu, Pergi ke Donggala. Ini tebalnya juga sekitar 100 halaman. Nah, buku yang terakhir ini adalah sebuah legenda tentang Putri Karapea. Ini merupakan cerita peristiwa perkelahian antara manusia di daratan dengan penghuni bawah laut yang ada di Tanjung Karang dalam mitologi zaman dahulu, yang namanya ikan sori atau ikan tenro. Nah, di Tanjung Karang itu nama lamanya sebetulnya adalah Karapea, dan disitulah pernah terjadi sebuah peristiwa semacam serangan ikan-ikan, sehingga zaman dahulu itu penduduknya melarikan diri di sebuah tempat yang lebih tinggi. Demikian review saya tentang sejumlah buku yang saya tulis. Sebetulnya masih ada buku lain semacam biografi yang tidak ada dalam buku ini karena arsipnya habis, yaitu biografinya Syekh Idrus bin Salim Al-Jubri atau dikenal sebagai Guru Tua. Saya pernah menerbitkan tahun 2013, dan sebuah juga biografi tokoh Pers Sulawesi Tengah, pendiri PWI pertama, namanya Hamid Rani. Demikian itu sementara. Salam literasi dari Donggala.